Seorang yang sudah memiliki pengetahuan, kemudian dia memiliki keterampilan, dia memiliki mentalitas yang hal tiga ini, dia akan melakukan sebuah action kreatif dan inovasi yang bisa dilakukan. Halo kerabat Andalas TV, berjumpa lagi bersama saya Rudi Antono dalam program Andalas Ngepas, Andalas Ngobrol Lepas. Saat ini sudah ada bersama saya, akademisi dan pengamat sosial budaya dari Universitas Negeri Padang, yaitu Dr. Wirda Ningsih MSc. Ia seorang pakar dan ia fokus dalam melakukan riset tentang pendidikan karakter anak dan persoalan budaya lainnya yang ada di Sumatera Barat. Uni, apa kabar Uni? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Berbahagia selalu ya. Iya, di masa pandemi. Di masa pandemi kita pun harus ikhtiar, harus ya. Alhamdulillah. Harus sehat, optimis, tidak pesimis. Tidak pesimis ya. Iya. Itu yang penting untuk generasi muda saat ini. Pandemi itu takdir. Takdir ya. Takdir, ketika takdir, di balik takdir itu ada kebaikan yang diberikan Allah. Iya. Setiap ada yang musibah, ada kebaikan diberikan Allah. Iya. Maka yang kita lakukan ikhtiar. Dan Ikhtiar kita berbagai hal kita lakukan dengan kreativitas. Jadi Dengan kita tidak kreativitas. merasa pesimis dengan kehidupan, walaupun problem-problem kehidupan itu banyak ya. banyak, termasuk masalah anak-anak yang mau kita bahas hari ini. Iya, walaupun takdir. Iya. Ternyata takdir itu juga membawa persoalan terhadap anak-anak saat ini. Iya. Apalagi takdirnya pandemi kan. Iya. Dan berkaitan dengan pendidikan anak-anak. Iya. Yang dilakukan secara daring atau dalam jaringan. Kalau sekarang dikenal juga pembelajaran jarak jauh, Iya. kalau dalam bahasa PJJ. Indonesia. Uni sendiri melihat apa persoalan yang dihadapi oleh anak-anak itu ketika dilakukan pendidikan secara daring. Oke, makasih bergabung di Andalas TV ini, sebuah TV milenial ya. Iya. Yang jelas kita mengetahui bahwa anak itu punya hak, mulai dari hak hidup, kebutuhan dasar untuk keberlangsungan hidupnya, Iya. kemudian punya hak tumbuh kembang, dia harus dikembangkan semua potensi-potensi yang ada pada dirinya, kemudian hak perlindungan, bahwa dia harus terlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan yang sangat penting juga anak itu punya hak partisipatif, dia punya hak bicara, dia punya hak untuk berpartisipasi dalam proses berkehidupan, bernegara dan berbangsa. Nah, pada masa ini ada beberapa problem di masa pandemi anak-anak kita yang mengganggu hak-haknya tadi ya. Mengganggu haknya itu. Yang jelas pada masa pandemi ada krisis ekonomi, krisis ekonomi keluarga, berarti hak hidup dia, ketelantaran dia untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya itu tercukupi tidak. Yang kedua ada krisis pendidikan. Kata orang sekarang dengan pembelajaran daring timbul sebuah learning loss, ketidakcapaian pembelajaran dari anak kita sesuai dengan apa yang menjadi tujuan pendidikan kita. Jadi anak-anak tidak mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian ada lagi krisis emosi. Jadi pada masa pandemi itu ada tingkat kekerasan pada anak itu juga meningkat gitu. Jadi meningkat ya? Meningkat gitu. Karena masa daring itu mungkin karena orang tua dalam keadaan stres, tertekan secara ekonomi gitu kan? Pada pandemi, kemudian ada yang PHK, ada yang tidak bisa bekerja, usaha bangkrut, kemudian melakukan pendampingan, pembelajaran kepada anak-anak. PR anak juga banyak gitu ya. Kita tidak bisa mendampingi dengan baik, akhirnya emosi tidak terkontrol, maka terjadilah kepada anak kekerasan. Yang jelas pada masa itu ada dua meme anak-anak, telepon aku nggak mau di rumah nih, kenapa? Bosan, mamaku cerewet gitu, mamaku marah terus. Tapi ada juga orang tua
mengantarkan anaknya ke sekolah, nggak sanggup lagi mendidik anaknya, Iya, katanya kan. dia sudah mulai mengatakan bahwa kalau belajar di rumah, saya ingin belajarnya di sekolah saja, jangan belajar di rumah gitu. Iya, iya, Biarlah iya. saya belajarnya di sekolah saja gitu. Kemudian ada lagi krisis kesehatan bahwa kita tidak bisa, banyak orang yang meninggal, banyak orang yang sakit. Bagaimana upaya-upaya kita keluar dari krisis kesehatan? Maka karena masa pandemi, pembelajaran itu tetap daring gitu. Tetap daring ya. Cuma dalam persoalan daring ini ada beberapa persoalan yang kita munculkan, yang muncul gitu, misalnya pulsa tidak ada, gadget tidak ada, kemudian sinyal yang bermasalah, Sinyal yang bermasalah gitu. ya. Kemudian komunikasi dengan daring itu juga menjadikan problem gitu, sehingganya tidak komunikasinya tidak lancar. Kemudian sudah buka Zoom ternyata anaknya tidur gitu. Kemudian sebenarnya anak tuh bisa betah di dalam laptop itu hanya beberapa cuma 2,5 jam, kemudian sudah lari kemana-mana. Ada isu bahwa pada masa pandemi itu kekerasan seksual melalui online pun juga muncul pada anaknya, karena anak terjebak dari permainan HP itu. Kekerasannya maksudnya dia melihat sesuatu yang tidak, dia terkonek pada orang yang Terkonek punya orang. kepentingan terhadap kepentingan seks bebas melewat online gitu, karena dia sudah asik dengan dunia teknologi, dunia gadget itu, maka dia karena dia bermain kemudian dia membuka, dia terkontak dengan orang yang punya kepentingan. Nah itu kan tidak tahu kita. Nah yang jelas dia memakai teknologi apa itu banyak waktunya, karena dia sudah belajar, mungkin pembelajaran itu hanya beberapa jam dan rasa ingin tahunya Nah, juga rasa lebih ingin tinggi tahunya gitu akan kan. muncul. Atau dia ada orang yang mungkin melakukan hubungan lewat media juga akan terjadi. Kita nggak tahu anak kita. Nah itu juga muncul gitu. Nah kadang-kadang yang jadi problem juga, dia sangat kecanduan atau permainan-permainan itu. Ada survei yang dilakukan oleh KPI, salah satu yang menyebabkan putusnya sekolah anak-anak adalah kecanduan gadget. Kecanduan dari Gadget ya. gadget ini terhadap anak muncul, dia putus sekolah karena dia tidak menarik sekolah, karena dia sudah kecanduan, dia jadi putus sekolah. Itu cukup besar ya Unis sekolah itu. anak-anak umur SD. Itu hasil penelitian survei dari KPAI bahwa apa yang menyebabkan putus sekolah anak itu, ada putus sekolah itu memang karena biaya yang tidak ada, kemudian putus sekolah itu karena karena sudah lama tidak belajar gitu. Putus sekolah karena salah satunya kecanduan dari gadget itu, sehingga dia tidak menikmati proses pembelajaran itu gitu. Jadi banyak sekali apa yang menjadi hak anak itu terbengkalai di masa-masa yang kita dalam keadaan bencana ini, dalam keadaan pandemi ini gitu. Dari hak-hak yang Uni sampaikan tadi sepertinya semuanya terbengkalai semuanya. Ya, mulai dari hidup, ekonomi kan. Iya, kalau misalnya hak hidup anak, kebutuhan anak tidak, itu tentu menjadi tanggung jawab keluarga keluar dari krisis ekonomi. Maka ketika terjadinya krisis ekonomi, bagaimana keluarga mencari alternatif kegiatan atau usaha yang bisa dilakukan. Misalnya mungkin kita usahanya, misalnya usaha spray, karena masa pandemi orang butuh dengan masker yang banyak, mungkin diganti dengan masker. Artinya ada sebuah adaptasi sosial yang dilakukan oleh keluarga, sehingga krisis ekonomi itu tidak berlanjut dan pemenuhan kebutuhan anak pun terjadi gitu. Iya, ada modifikasi usaha di situ ya. Iya, ada modifikasi usaha yang dilakukan sehingga kebutuhan anak itu tetap terlengkapi. Dan juga mungkin kita membudayakan kembali bagaimana ketahanan pangan keluarga. Misalnya ketahanan pangan keluarga kita bangkitkan kembali bagi tanaman-tanaman yang ada di sekitar rumah. Bagaimana kebutuhan pokok itu kita tanam di sekeliling rumah, sehingga kita tidak perlu ke pasar, kita tidak perlu jauh-jauh, kita bisa membeli cabai ada di kebun. Kalau yang di kota hidroponik ada lah ya. Hidroponik bisa kita lakukan. Jadi sambil juga memberikan pembelajaran kepada anak saintis gitu. Nah, jadi sebenarnya ketika memberikan pembelajaran itu kan tidak semata-mata memberikan pembelajaran interaksi antara guru dengan siswa, tapi juga sebenarnya dari pusat pendidikan. Pendidikan itu kan berlangsung antara
sekolah, orang tua, keluarga dan masyarakat. Nah, ketika itu pandemi itu keluarga mungkin menjadi ujung tombak dalam persoalan masa pandemi di masa daring. Mungkin daring hanya beberapa materi pelajaran, tapi sebenarnya keluarga pun harus menjadi cerdas bagaimana memberikan pendidikan pembelajaran anak. Mungkin kita lakukan gotong royong bersama di rumah, itu kan juga memberikan pendidikan karakter, bagaimana semangat tanggung jawab kepada anak. Atau mungkin kegiatan masak bersama itu kan juga bisa membangun si anak bagian dari proses pembelajaran life skill dia. Siapa tahu dia mau memiliki kecerdasan memasak, sehingga dia menjadi seorang master chef gitu kan, itu bisa kita lakukan juga. Atau dia suka kecerdasan itu kan banyak, ada kecerdasan naturalistik misalnya, dengan kita mengajak bertanam bersama, berkebun bersama, itu pembelajaran secara kontekstual kita lakukan juga, membangun kecerdasan si anak di masa pandemi. Jadi berpikirlah, misalnya kita harus berpikir keluarga belajar atau pendidikan itu berada dalam tonggak keluarga sekarang gitu. Tidak semata-mata mengandalkan sekolah, tapi adalah keluarga yang menjadi tonggak untuk melakukan proses pembelajaran, baik pembelajaran yang sifatnya pembelajaran kognitif maupun pelajaran karakter pada anak. Kognitif mungkin didapatkan melalui pendidikan tadi, formal tadi itu mungkin ditambah dengan kita memperkaya pengetahuan. Yang jelas kan Google itu banyak pengetahuan yang bisa kita ajak untuk mengetahui pengetahuan virtual yang kita dapatkan melalui YouTube, melalui animasi yang banyak beredaran di dunia laptop, di dunia Google dan sebagainya. Kemudian, nah itu. Tapi kemampuan orang tua kan juga terbatas untuk itu. Nah itu makanya dari pihak kemampuan orang tua terbatas, itu salah satu sekolah atau instansi lain menggiatkan kembali literasi keluarga gitu. Artinya kalau sekolah mungkin memberikan pembelajaran itu tidak semata-mata pembelajaran yang sifat tekstual, tapi bagaimana menstimulus anak bisa bergerak sama orang tuanya gitu. Kemudian mungkin kalau kedinasan perpustakaan gitu, kedinasan perpustakaan mungkin melakukan keliling-keliling yang tetap itu rumah pintar, sekolah mobil pintar itu harus diberdayakan menurut Ibu, sehingganya kegiatan literasi anak itu tetap berdaya, karena memang sebuah kalau literasi itu bicara seorang yang sudah memiliki pengetahuan, kemudian dia memiliki keterampilan, dia memiliki mentalitas yang hal tiga ini, dia akan melakukan sebuah action kreatif dan inovasi yang bisa dilakukan. Nah, jadi pada masa pandemi ini kita tidak menjadikan kita lost generation atau lost learning dan sebagainya, tapi bagaimana kita kreatif untuk memberikan proses pendidikan dan proses pembelajaran kepada anak, sehingga yang hak dia itu tidak hilang, mulai dari hak hidupnya, hak tumbuh kembangnya, hak perlindungannya dan hak partisipatifnya itu memang terpenuhi dengan baik gitu. Ketika institusi keluarga tadi diupayakan supaya lebih memadai dan untuk mendukung pendidikan anak tadi tapi ketika tidak memadai kan ada institusi masyarakat lain yang berperan di situ. Kira-kira peran apa yang bisa diambil oleh masyarakat sebagai institusi? Ya, sebenarnya kan seperti yang Ibu sampaikan, ada pusat pendidikan. Kan? Pendidikan itu tidak hanya semata-mata di sekolah, tapi juga masyarakat. Jadi komunitas-komunitas yang ada di masyarakat itu mungkin bisa melakukan pendampingan, taman bacaan, rumah baca, rumah literasi gitu. Nah itu bisa menggiatkan, atau media sosial atau lembaga-lembaga media yang bisa memberikan advokasi kepada anak-anak yang ada di sekitar kita untuk bisa mereka menjadi budaya literasi gitu. Mereka senang membaca, senang menulis, senang berkreativitas, senang berdiskusi, dibangun itu di suasana dalam komunitas yang ada di sekitar rumah. Karena kita tidak bisa pergi sekolah, karena kita tidak bisa pergi jauh-jauh, berarti orang-orang yang sekitar kita berdayakan supaya mereka menjadi budaya literasi itu hidup, sehingga karena kita tahu seorang yang memiliki pengetahuan, kemudian memiliki keterampilan, kemudian melakukan action, itu menumbuhkan sebuah inovasi baru dan melakukan gerakan perubahan gitu. Jadi ibarat orang pakai sepeda, dia butuh pengetahuan, dia butuh keterampilan, dia butuh mental. Ketika itu dia punya,
dia akan melakukan sebuah usaha yang bagus untuk peningkatan atau keluar dari masalah-masalah, contoh masalah kemiskinan. Tentu dengan otak yang cerdas, otak yang tangkas, pikiran yang kuat, dia akan keluar dari risiko kemiskinan. Kan persoalan sekarang kan pada masa pandemi kan tingkat kemiskinan itu kan memang naik sekarang. Iya, betul. Orang naik tingkat kemiskinan. Sekarang bagaimana? Karena kita putus pekerjaan gitu putus kan. pekerjaan, putus sekolah. Putus Itu sekolah, jangan sampai gitu. terjadi. Maka komunitas harus bergerak gitu, termasuk instansi pemerintah yang terkait untuk mencoba berbuat bagaimana kalau salah satunya maka budaya literasi itu dihidupkan kembali gitu. Paling tidak di tingkat nagari lah ya. Ya, tingkat nagari, wali nagari membangun di situ sehingganya ibu-ibu misalnya yang dulu bekerja sebagai karyawan atau buruh gitu atau bekerja tempat lain, hari ini tidak pekerjaan, ketika kita memberikan pengetahuan bagi dia bagaimana usaha alternatif, bagaimana kita membuat sesuatu inovasi terhadap perkembangan zaman, tentu merupakan stimulus juga dia keluar dari kemiskinan itu, keluar dan membangun usaha baru. Jadi artinya ketika dia mampu membangun usaha baru, otomatis hak anaknya juga terpenuhi. Artinya kondisi ini harus ada kita cerdas sosial. Cerdas sosial itu artinya kita mampu melakukan adaptasi kondisi sekarang. Tetap kita prokes kesehatan, kita tetap menjaga apa yang menjadi aturan daripada pandemi itu, tapi kita tetap ikhtiar mencari jalan-jalan celah mana kita bisa melakukan usaha sehingga apa yang menjadi hak itu tidak hilang. Tidak hilang. Dan masyarakat tidak berhenti begitu saja dengan kehidupannya saja, gitu. Ya memang dikatakan ini ada peran pemerintah ditunggu, tapi pemerintah pun kita tidak tahu juga gimana, mungkin mereka orientasinya juga bermacam-macam gitu kan, orientasi kebijakannya dan sebagainya. Tentu yang kita sebagai elemen-elemen masyarakat lewat komunitas-komunitas bisa menggerakkan bagaimana kita dengan masyarakat dicerdaskan sehingganya keluar dari problem-problem yang ada gitu. Di antara komunitas itu nih, selain keluarga dan pemerintah terendah, komunitas apa yang paling dekat sehingga dapat membantu persoalan itu? Ya kan salah satunya kan mereka taman bacaan tadi ya, gitu. Komunitas literasi tadi ya. Komunitas literasi itu yang ada di lingkungan kembali membangkitkan kembali bagaimana masyarakat itu punya pengetahuan, punya keterampilan, punya mental untuk berubah gitu. Nah itu kan lewat bacaan-bacaan atau pengetahuan yang dimiliki, bagaimana itu tetap tumbuh gitu. Mungkin kalau dinas perpustakaan juga harus melakukan tetap keliling menurut saya dengan mobil pintarnya, jangan mentang pandemi mobil pintar tetap di kandang. Semuanya itu yang lain-lainnya juga harus kita hidupkan. Dan zaman digital ini kan nggak semata-mata orang kan malas baca buku langsung begini kan malas, tapi kan ada digitalisasi YouTube, pengetahuan pustaka yang digital lah diberikan kepada ibu-ibu. Banyak contoh kasus kok di beberapa daerah bagaimana ibu-ibu bangkit dari kemiskinan karena dia telah mempelajari beberapa pengetahuan lewat YouTuber yang dimiliki, kemudian dia memiliki usaha. Malah ada beberapa penelitian bahwa kebertahanan ekonomi itu ada pada ibu-ibu yang ada di rumah tangga, karena dia mulai bisa mencari alternatif bagaimana usaha di saat pandemi, karena memang ibu-ibu lebih kuat daripada bapak-bapak. Ya misalnya dia gini, ibu-ibu kan tidak semuanya mau masak, dia kemudian berdagang online makanan, dia kirim, lalu itu malah survive, dia mengembangkan usaha itu. Nah jadi artinya kita kembalikan kepada hak anak tadi, si ibu mampu, keluarga mampu untuk memenuhi kebutuhan hak anak tadi gitu. Di antara hak anak itu kan ada partisipatif tadi ya Uni. Kalau di masa pandemi? Ya, di masa pandemi kan sebenarnya kan ada forum anak sampai ke negarian forum anak. Jadi satu hal yang menyebabkan anak-anak ini kan di dalam pertumbuhan hidupnya itu jadi dipengaruhi oleh teman sepermainannya gitu. Tidak hanya yang menjadi contoh modelnya itu kelompok orang tua, sebaya gitu tapi kan? Teman sebaya. Ketika ada forum anak itu, bagaimana forum anak itu menjadi penggerak, penjaga, kemudian ikut berpartisipatif, menjadikan teman-temannya menjadi sebuah kekuatan menyelesaikan masalah
dari kondisi pandemi ada temannya yang tidak bisa mendapatkan pulsa, bagaimana kita memperjuangkan mendapatkan pulsa, bagaimana kegiatan mereka tetap berlanjut. Nah, itu bisa forum-forum anak itu lewat kan Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Itu kan membentuk forum-forum anak. Ibu pikir itu forum-forum anak itu jangan dibiarkan tidak hidup, biar silakan kita hidupkan kembali dari forum itu. Teman dari teman mempengaruhi teman sehingga membangun sebuah positif kegiatan-kegiatan positif dari anak dalam sebuah komunitas atau di dalam sebuah kenegarian yang lingkupnya lebih kecil gitu. Artinya sudah keluarga tentu ada komunitas, dan komunitas ini didukung oleh beberapa kementerian seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan, ke perpustakaan gitu. Kemudian Kementerian Teknologi menyediakan fasilitas-fasilitas yang sebenarnya dalam proses pembelajaran daring itu kan banyak yang tidak mendapatkan pengetahuan pembelajaran dengan baik gitu. Jadi ada sinergis antara instansi-instansi pemerintah itu untuk membuat bagaimana kebutuhan anak itu terpenuhi dengan baik gitu. Oke. Uni, tadi udah bilang bahwasanya keterlibatan anak dalam segala aktivitas keluarga itu penting. Terutama dalam pendidikan karakternya. Sebelum kita bahas itu, kita jeda sejenak. Iya, oke. Oke, Kerabat Andalas TV, kita jeda sejenak.